Shalom, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Dia Maranata Sregar dengan kelas S24008 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan praktikum saya yaitu tentang reusable units and direction. Saya akan masuk langsung ke kode. Nah, ini merupakan kode saya. Di sini ada array nama titik C. Nah, kode ini berfungsi untuk berisi tentang implementasi dari fungsi cetak nama yang digunakan untuk mencetak daftar nama yang telah dimasukkan oleh pengguna. Terus, bentar. Nah, terus fungsi ini memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu pertama itu parameter fungsi, yaitu berfungsi di mana parameter fungsi ini berfungsi untuk mencetak nama dengan menerima dua parameter. Terus karakter pointer array itu adalah array pointer yang berisi nama-nama. Terus integer jumlah yaitu jumlah nama yang akan dicetak. Terus di sini ada print. Wah, cetak nama ini. Print daftar nama. Itu berfungsi untuk mencetak nama, mencetak header daftar nama untuk memberitahu pengguna bahwa daftar nama akan ditampilkan. Terus menggunakan loop for untuk iterasi dari 0 hingga jumlah nama min 1. Di situ dalam setiap iterasinya program mencetak nomor urut i plus 1 dan nama yang sesuai dari array ini. Terus format outputnya adalah ini nd, persen d, persen s, n. Itu adalah berfungsi, itulah yang akan menampilkan nomor urut diikuti oleh nama. Terus di sini nanti outputnya setelah loop selesai, semua nama yang dimasukkan oleh pengguna akan ditampilkan dengan format yang teratur, memudahkan pengguna untuk melihat daftar nama yang telah mereka masuk. Terus di sini nanti ada array start, array nama H. Nah, sini ini adalah header. Header file ini mendeklarasikan fungsi yang digunakan untuk mencetak daftar nama. Isinya itu adalah predecessor directive, di mana ini menggunakan if ini if def, define, and div itu adalah berfungsi untuk mencegah multiple inclusion. Terus deklarasi fungsinya. Deklarasi fungsi di sini adalah untuk mendeklarasikan fungsi cetak nama dengan signatur. Terus di sini dapat kita lihat void cetak nama char pointer array integer jumlah. Itu adalah char pointer array. Array pointer yang berisi nama-namanya nanti di sini. Terus integer jumlahnya adalah jumlah nama yang akan dicetak. Tujuannya ini adalah menyediakan termuka untuk fungsi cetak nama, memungkinkan file lain untuk menggunakan fungsi ini tanpa perlu mengetahui detail implementasinya nanti. Terus di sini ada array start C. Nah, fungsi ini berisi implementasi dari fungsi cari min-max yang digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam array. Terus langkah-langkahnya, parameter fungsinya, fungsi cari min-max menerima 3 parameter. Terus integer pointer array-nya itu adalah pointer ke array yang berisi elemen-elemennya. Terus di sini ada integer n, itu adalah jumlah elemen dalam array-nya. Terus integer pointer min dan integer pointer max. Nah, kalau integer pointer min ini adalah pointer untuk menyimpan nilai minimum yang ditemukan. Terus integer pointer max itu adalah pointer untuk menyimpan nilai maksimum yang ditemukan. Inisialisasi min dan max. Terus sini ada inisialisasi min dan max. Nah, itu adalah menggunakan loop for yang dimulai dari indeks 1 hingga n kurang 1 untuk menjelajahi setiap elemen dalam array-nya. Jika elemen saat ini array i lebih kecil dari pointer min,
maka pointer min diperbarui dengan nilai array if. Terus jika elemen saat ini lebih besar dari pointer max, maka pointer max diperbarui dengan nilai array if. Proses ini memastikan bahwa setelah loop selesai, pointer min dan pointer max akan berisi nilai minimum dan maksimum dari array. Nah, di dalam fungsi ini tidak ada nilai kembali. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai, tetapi hasil yang disimpan dalam variabel yang ditunjukkan oleh min dan max dapat diakses oleh pemandu fungsi. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah array start hub. Nah, kalau array start ini adalah header, sama dengan array nama tadi. Nah, sini adalah header file ini mendeklarasikan fungsi yang digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam array. Isinya itu adalah preprocessor directive, di mana di sini juga menggunakan indef, define, dan endif untuk mencegah multiple conclusion. Deklarasi fungsinya untuk mendeklarasikan fungsi cari min max dengan signatur. Di sini ada void cari min max. Ya. Nah, integer pointer array itu sama dengan yang tadi pada array nama hanya. Nah, fungsinya itu juga sama untuk memungkinkan file lain menggunakan fungsi ini tanpa perlu mengetahui implementasinya. Tadi kan saya bilang, sana integer pointer min dan integer pointer max itu adalah pointer untuk menyimpan nilai maksimum. Itu untuk minimum, dan pointer max itu untuk menyimpan nilai maksimum. Nah, baru ada main array nama. Nah, ini adalah program ini meminta kita, para penggunanya, untuk memasukkan sejumlah nama dan kemudian mencetak nama yang dimasukkan tersebut. Langkah-langkahnya, input kita memberikan input jumlah namanya. Program mulai akan mencetak, terus kita masukkan jumlah nama dan menggunakan scanf untuk membaca jumlah nama yang akan disimpan dalam variabel jumlah. Terus deklarasi array pointer. Array pointer char pointer nama 10 itu dideklarasikan untuk menyimpan nama-nama. Ukuran 10 menunjukkan bahwa program dapat menyimpan hingga 10 nama. Nah, kalau dimasukkan berarti 11 itu dapat menyimpan 11 nama. Begitu juga dengan selanjutnya. Terus input nama dari pengguna. Menggunakan loop for, program meminta kita pengguna untuk memasukkan nama satu persatu dalam setiap iterasi. Memori dialokasikan untuk setiap nama menggunakan malloc yang memberikan ruang untuk 100 karakter. Scanf digunakan untuk membaca nama dari input pengguna dan menyimpannya dalam nama I. Mencetak daftar nama. Setelah semua nama dimasukkan, fungsi cetak nama dipanggil dengan parameter nama dan jumlah. Fungsi ini bertugas untuk mencetak setiap nama dengan format yang teratur. Terus ada dialokasi memori. Ini. Nah, ini adalah setelah mencetak nama nanti, program menggunakan loop untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk setiap nama dengan free nama I, eh, di mana ini penting untuk mencegah kebocoran nama. Terus masuk ke main array start. Nah, untuk ini kode ini dirancang untuk meminta pengguna memasukkan jumlah elemen dan kemudian menghitung nilai maksimum dan minimum dari elemen-elemen tersebut. Langkah-langkahnya, input jumlah elemen. Kita menginput jumlah elemennya dulu. Terus program mulai mencetak pesan, masukkan jumlah elemen dan menggunakan scanf untuk membaca input dari pengguna yang disimpan dalam variabel n. Terus kita mendeklarasikan array. Array R dideklarasikan dengan ukuran n yang memungkinkan pengguna untuk menentukan berapa banyak sih elemen yang ingin kita masukkan gitu. Terus ada input elemen array-nya. Program mencetak pesan masukkan elemen dan menggunakan loop for untuk meminta pengguna memasukkan setiap elemen satu persatu. Setiap elemen yang dimasukkan disimpan dalam array R. Terus selanjutnya itu ada inisialisasi
ada inisialisasi variabel min dan max. Nah, dua variabel min dan max dideklarasikan untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum yang akan dihitung. Terus di sini ada memanggil, panggil fungsi. Ini. Di sini fungsi akan fungsi cari min max dipanggil dengan variabel array r, jumlah elemen n, dan alamat dari variabel min dan max. Fungsi ini akan mengisi min dan max dengan nilai yang sesuai. Terus di sini ada output hasil. Nah, setelah fungsi cari min max selesai, program mencetak nilai maksimum, minimum dan maksimum ke layar dengan format yang jelas. Terus main matrix C. Nah, untuk kode ini, program ini akan meminta kita untuk memasukkan elemen-elemen dari matriks, misalnya 3 kali 3, dan menghitung total dari semua elemen tersebut. Nah, langkah-langkahnya kita mendeklarasikan matriks dulu. Matriks 2D, matriks 3 kali 3 dideklarasikan untuk menyimpan elemen-elemen matriks. Terus input elemen matriks. Program mencetak masukkan elemen matriks 3 kali 3 dan menggunakan nested loop for untuk meminta pengguna memasukkan elemen untuk setiap baris dan kolom dari matriks. Terus elemen-elemen yang dimasukkan menggunakan pointer aritmatika yaitu scanf. Dia scanf send menggunakan pointer aritmatika yang memungkinkan akses langsung ke elemen matriksnya. Terus menghitung total elemennya. Setelah matriks terisi, fungsi total matriks dipanggil dengan parameter matriks mat dan jumlah baris 3. Fungsi ini yang akan menghitung total dari semua elemen dalam matriks. Terus outputnya nanti, output hasilnya mencetak total elemen yang dihitung ke layar dengan format yang jelas. Terus ada di sini main string utils check. Nah, program ini meminta pengguna untuk memasukkan string, menyalinnya ke string lain, dan membalikkan string tersebut. Nah, langkah-langkahnya, deklarasikan variabel 2 array karakter str, copy di deklarasi dengan ukuran maksimum max L max length 100 karakter. Terus input string. Program mencetak masukan string dan menggunakan gets untuk membaca input string dari pengguna. Gets digunakan untuk menghindari masalah overflow dan dapat membaca spasi dalam string. Setelah membaca str itu setelah membaca ini, hapus new line dari input digunakan untuk menghapus karakter new line yang mungkin ditambahkan oleh fgets. Terus menyalin string, salin string. Ini akan fungsi salin string dipanggil dengan parameter str dan copy. Fungsi ini akan menyalin isi dari str ke copy. Terus mencetak hasil salinan. Program mencetak hasil salinan string dengan format salin salinan. Ini salin salinan. Setelah dibalik. Terus membalikkan string. Ini dia membalikkan string. Fungsi ini akan membalikkan urutan karakter dalam string. Terus mencetak. Dia akan dicetak. Program akan mencetak string setelah dibalik dengan format setelah dibalik ini program yang akan dicetak. Terus matriks C. Nah, untuk matriks C ini di mana fungsi ini berfungsi untuk menghitung total elemen dari matriks yang diberikan. Yang langkah-langkahnya itu parameter fungsi total matriks menerima 2 parameter. Terus integer pointer max 3 adalah pointer ke matriks 2D dengan 3 kolom. Terus integer baris kan. Ada jumlah baris dalam matriks yang akan dihitung. Terus inisialisasi totalnya, variabel total diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menyimpan hasil penjumlahan elemen-elemen matriks. Loop untuk menghitung total dibagi 3, di mana ini digunakan untuk
Ini step loop for untuk menjelajahi setiap elemen dalam matriks. Loop pertama iterasi melalui setiap baris I, loop kedua iterasi melalui setiap kolom J. Menggunakan pointer aritmatika atau pointer mat plus I plus J untuk mengakses elemen matriks yang menambahkannya ke total. Mengembalikan nilai total. Terus setelah ini mengembalikan nilai totalnya. Setelah semua elemen dijumlahkan, fungsi mengembalikan nilai total yang merupakan jumlah dari semua barisan elemen dalam matriksnya. Terus yang selanjutnya itu ada matriks H. Kalau matriks H ini adalah header, sama dengan array nama H dan array star H. Matriks H ini header, di mana berfungsi untuk menghitung total elemen dalam matriksnya. Nah, terus di sini prosesor direktif menggunakan if, def, define, dan endif juga. Nah, ini memastikan bahwa file header hanya di-include sekali dalam satu komplikasi yang mencegah konflik dan kesalahan. Deklarasi fungsinya. Mendeklarasikan fungsi total matriks dengan signature. Nah, di sini ada integer total matrix in mat itu kan. Ini adalah di mana integer pointer mat 3. Parameter ini adalah pointer ke array 2D yang memiliki 3 kolom. Pada ini memungkinkan fungsi untuk menerima matriks dengan ukuran tetap. Integer baris, parameter ini menggunakan jumlah baris dalam matriks yang akan dihitung. Tujuannya ini adalah sebagai antarmuka untuk fungsi total matriks, memungkinkan file lain untuk menggunakan fungsi ini tanpa perlu mengetahui implementasinya. Terus ada streamolistic titik C, di mana file ini berisi implementasi dari fungsi yang digunakan untuk memanipulasi string, yaitu menyalin dan membalikkan string. Nah, langkah-langkahnya. Di sini ada fungsi salin string, balik string, kan? Nah, kalau salin string ini menerima dua parameter, chardes, chardes dan chardes. Chardes itu adalah string tujuannya. Kalau chardes RC itu string sumbernya. Nah, menggunakan loop while untuk menyalin karakter dari src ke des hingga mencapai null termitor. Terus selanjutnya itu adalah setelah semua karakter disalin atau pointer des, kemudian ditambahkan untuk baru ditambahkanlah untuk menandai akhir string tujuannya. Tambahkan null termitor. Terus fungsi balik string. Fungsi ini menerima satu parameter, string yang akan dibalik. Dua pointer awal dan di akhir digunakan untuk menunjuk ke karakter pertama dan terakhir dari string. Pointer akhir digeser ke posisi karakter terakhir dengan loop while akhir. Terus menggunakan loop while awal lebih kecil dari akhir. Karakter dari posisi awal dan akhir ditukar hingga kedua pointer bertemu di setelah string. Nah, proses ini membalikkan urutan karakter dalam string. Terus ada stringless. Ini sama, header. Nah, ini mendeklarasikan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi string. Isinya juga sama, prosesor direktif. Ini menggunakan sama tadi, if, define, dan endif. Nah, untuk ini itu berfungsi untuk mencegah multiple inclusion sama seperti pada header lainnya. Terus deklarasi fungsinya mendeklarasikan dua fungsi void salin string. Nah, fungsi ini digunakan untuk menyalin string dari RC ke DS, dan void balik string itu digunakan untuk membalikkan urutan karakter dalam string str. Nah, tujuannya ini adalah menyediakan antarmuka. Fungsi-fungsi ini tanpa perlu mengetahui detail implementasinya. Terus
Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum saya yang berjudul Travel Unit dan Interaction ini. Jika ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.